Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali bersama saya di tutorial desain kaligrafi. Menindaklanjuti dari pembahasan Adobe Photoshop, maka pada kesempatan ini akan memberikan tutorial pada software yang sama, yaitu Adobe Photoshop, yang mana Adobe Photoshop ini difungsikan untuk mendesain foto-foto, ya, mengedit, memberikan warna maupun eh, mengubah ke aplikasi yang lain. Ya. Oleh karena itu kita akan buka dulu ada Photoshop-nya. Saya menggunakan ada Photoshop CS6 ya, CS6 atau CS Suite. Karena ada Photoshop itu ada dua ya. Pertama ada CC, yang kedua ada CS. Kalau CC itu online, kalau sementara CS itu offline ya. Ini saya menggunakan ada Photoshop CS6 ini yang mana Adobe ini collection ya, banyak jenis ya. Kalau kita buka aplikasinya banyak ya, banyak versi-versi Adobe yang saya install di sini yang nama dengan Adobe Collection, mulai dari Adobe After Effects CS6, Adobe Audition, Dreamweaver, kemudian ada Flash, ada Illustrator, Media Recorder, Premiere, dan sebagainya. Ini fungsinya adalah di Adobe Collection ini saya install semuanya. Ini juga bisa terkolaborasi dan bisa mendesain melalui Adobe Photoshop, bisa mendesain di Adobe desain kaligrafi di Illustrator juga bisa. Dan juga bisa diterbitkan dalam website yang namanya Adobe Adobe kalau Dreamweaver ya. Itu mendesain berbasis PHP, nanti kalau bisa diluncurkan dalam bentuk Dreamweaver. Kalau Premiere ini dalam bentuk video. Oke, kita sudah membuka Adobe Photoshop-nya. Kita bisa mendesain atau mengubah, mengedit kaligrafi yang sudah tersedia. Nah, ini saya sudah men-scan ya, supaya mudah. Maka saya di-scan, kemudian bisa diedit melalui Adobe Photoshop. Sebagaimana langkah-langkah yang sebelumnya pernah saya terangkan, yang mana untuk pengeditan itu dengan menggunakan uh, Adobe Photoshop ini. Baik, sekarang saya akan mengedit tutorial yang kedua, uh, menindaklanjuti dari yang kemarin ya. Saya akan mencoba mendesain ke kaligrafi ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau kemarin sudah memberikan warna, sekarang saya akan memberikan tutorial untuk mengubah dengan fungsi yang namanya ya, di layer ya, di layer di bagian pojok ini banyak fungsi-fungsi untuk menebalkan huruf, membuat huruf dua dimensi, mulai dari inner glow, kemudian inner shadow, kemudian stroke, uh, bevel, emboss. Ini kan banyak efek-efek untuk mengubah untuk mengubah foto. Di sana saya akan mengambil contoh yang namanya inner glow. Bagaimana efek daripada inner glow ini? Nah, kalau ditampilkan di dalam desain ini kan banyak. Kalau kita memberikan warna, contohnya warna ini, warnanya menjadi warna biru ya, warna biru atau warna apa ya? Nah, warna ini ya, pelangi, berbentuk pelangi ini. Nah, ini ya, kita membuat efek-efek itu banyak di sini. Mulai dari warna, kemudian efek inner di dalam efeknya. Maksud inner itu efek dari dalam. Sementara kalau efek daripada inner shadow ini itu dalam bentuk dua dimensi. Nah, ini juga sama-sama dua dimensi, tapi mirip-mirip dengan apa yang pernah diluncurkan di After Effects yang lain. Nah, ini. Kemudian di size-nya juga bisa didesain sehalus mungkin, misalnya size-nya berapa. Kemudian ada efek satin. Ini satin juga sama untuk mengubah efek-efek daripada bentuk huruf. Nah, ini warna. Ini warna juga bisa ini kan sedikit merah. Kita akan mengubah ke warna hitam misalnya atau warna coklat. Kita bisa untuk mengubahnya. Dan kita resolusinya bisa diatur di sini. Kemudian ada gradient overlay. Ini juga ada efek-efek yang lain. Nah, ya. Saya ambil contoh ini yang sudah diberikan efek bevel emboss seperti gini. Emboss kan efek-efeknya kan seperti berbentuk kaca ya, mirip-mirip kaca. Nah, ini juga bisa ada efeknya.
Nah, kemudian coba di drop. Nah, ini ada bayang-bayang, drop itu kepada bayang-bayang. Nah, seperti ini. Nah, udah. Nah, ini pengeditan melalui yang namanya di bagian layar ya. Setelah itu kita bisa untuk men-save as ya, untuk jangan lupa untuk men-save as. Kalau kita sudah mengeditnya, bisa save as dalam bentuk PNG atau JPG. Kalau PNG, contoh saya akan mengubah PNG di sini ya, dengan kaligrafi Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Disimpan, kemudian oke saja. Itu pengeditan melalui Adobe Photoshop. Kemudian kita bisa untuk menyisipkan gambar. Di sini bagaimana cara untuk memadukan dari dua gambar ya. Saya akan mengambil gambar contohnya dari yang lain. Di sini pernah mendownloadnya gambar-gambar dalam bentuk image. Di file download coba saya buka. Di file download ini video dalam bentuk image ya. Nah, ini image. Saya akan mencari dulu gambarnya. Ini file video. Coba di sini ada. Ini gambar. Ya, kita akan mengambil gambar di download dua, coba ada gambar. Nah, ada bentuk image di sini. Ini image, ini coba kan saya tidak ada. Bisa kemudian ini mencari gambarnya. Gambar ini file gambar ini. Ini file gambar misalnya saya akan menyisipkan gambar di sini. Nah, karena kalau misalnya ada gambar yang tidak bisa dibuka di Adobe Photoshop, kita bisa menggabungnya melalui file. File dulu diubah, misalnya ada file gambar. Ini file gambar. Nah, ini kata tadi rencananya mau ini. Buka saja melalui file. Kalau di komputer pasti akan mudah untuk mengeditnya. Kalau yang pakai komputer, nah ini juga harus menggunakan komputer. Kemudian disimpan dengan file JPG. Yang gambar satu, kemudian disimpan. Nah, kita bisa dibuka melalui Adobe Photoshop ini. Klik open ya, file open, kemudian kita masuk ke yang namanya Vistor. Nah, ini ada namanya Vistor tanda tadi. Kembali ini ada Vistor. Nah, ini Vistor, ada gambar yang tadi. Nah, ini otomatis akan terbuka dengan sendirinya. Kalau kita membuka file yang original, yang dari internet, download, dan pasti tidak akan terbuka karena jenis filenya itu tidak terintegrasi dengan yang namanya dengan Adobe Photoshop atau tidak masuk dengan Photoshop. Nah, bagaimana cara untuk memadukannya? Tinggal untuk mengcopy dengan mengklik Ctrl A, kemudian Ctrl C, lalu masuk ke file gambar ini, lalu dipaste di sini. Nah, kenapa efeknya ini tidak muncul? Karena gambar ini tidak, ini efeknya tidak muncul. Coba diberikan efek kembali. Nah, ini sudah muncul. Harus memberikan efek yang baru dengan desain yang baru tuh. Jadi akan muncul. Kalau tadi tidak muncul, kalau sekarang tidak muncul. Nah, seperti gini. Coba diperbesar dengan mengklik edit, lalu pilih transform scale, diperbesar saja di sini ya. Nah, jadi gambarnya itu menyesuaikan dengan apa yang dibawa oleh warnanya menyesuaikan dengan apa yang dibawa oleh gambar. Nah, kemudian diklik, kemudian disimpan di sini. Save as juga disimpan dengan yang namanya, ini di-apply dulu ya. Disimpan di file yang namanya YouTube gambar. Di sini saja gambar satu, mau dengan file JPG saja. Kemudian di save. Nah, seperti ini. Ini kalau misalnya sebaliknya gambar ini dikopikan, copy, kemudian edit ya, copy. Ini gambar, ini dihilangkan dulu ya. Ini gambar ini di drag, Ctrl A, kemudian Ctrl C, dipindahkan ke gambar ini. Dan kita tarik gambar ini posisinya, maka akan muncul
bentuk sepertinya gini. Apa yang dibawa oleh gambar yang ada di sini. Jadi bisa disesuaikan ya. Nah, ini juga bisa diberikan efek kembali ya. Itu perbedaannya. Kalau yang tadi ini kaligrafi yang menyesuaikan gambar, kalau ini gambar yang originalnya. Nah, kita bisa untuk mengedit atau memperkecil gambar tersebut dengan edit, pilih yang namanya transform. Nah, ini kemudian diperkecil gambarnya. Nah, seperti gini. Ini perbedaan antara mengeditan gambar dan kaligrafi itu daripada ini. Coba diperkecil ya, diperkecil, diperbesar begini. Nah, kemudian ya seperti ini. Nah, ini juga bagus, kita tampilkan saja gambarnya. Nah, ini juga bagus dan ini juga bagus. Mau desain mana yang akan dipilih ya. Dan ini juga bisa men-save as lagi. Save as, pilih dengan nama JPG. Ya, kemudian disimpan saja ini. Nah, berarti ada dua bentuk di sini yang sudah tersimpan. Kita buka saja filenya, diedit kaligrafi di sini. Kaligrafi editan. Yang pertama adalah gambar yang berbentuk ini ya, yang berbentuk penyesuaian gambar. Sementara yang kedua ini, misalnya kalau di save as dengan nama ya ini kayak JPG. Nah ini belum harus diberi tertimpa ya mungkin. Masya Allah dua. Nah gini sepertinya. Save as kemudian oke. Nah maka kita bisa melihat perbedaannya. Nah ini kan kaligrafi ini dan kaligrafi ini. Nah, ini untuk pengeditan memadukan antara dua gambar dalam satu desain di Adobe Photoshop. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mengedit juga di Adobe Illustrator yang insya Allah akan dibahas. Yang mungkin suatu saat akan dibahas untuk pendesainan kaligrafi ini. Kita bisa untuk menampilkan atau bisa menghilangkan gambar ini dan juga bisa untuk menampilkan dan bisa diedit di dalam bentuk video atau kalau ini tidak bentuk video ini dua dimensi ya. Kalau kita bisa membuat seperti 3 dimensi nanti bisa didesain lagi di sini ya. Ya mungkin ini hanya sedikit saja pembahasan melalui pengeditan melalui layer ya, melalui layer ini, melalui layer dan pengeditan dan memadukan dua gambar dalam satu desain. Kurangnya mohon maaf. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.